Pernahkah kamu membayangkan bahwa luka masa lalu yang akhirnya berani diungkap justru kembali membuka pintu trauma yang sama? Inilah yang saat ini dialami oleh Aurelie Moeremans. Setelah merilis buku memoirnya yang berjudul Broken Strings, Aurelie mengaku justru kembali diganggu oleh sosok dari masa lalunya. Sosok yang selama ini ia simpan rapat dalam cerita, tanpa nama, tanpa tuduhan langsung, namun cukup kuat untuk mengguncang publik. Hari ini, kita akan membahas kisah lengkapnya. Bukan untuk menghakimi, bukan untuk menyudutkan, tetapi untuk memahami bagaimana sebuah keberanian bisa membawa konsekuensi yang tak terduga. Aurelie Moeremans dikenal publik sebagai artis, penyanyi, dan figur publik yang memiliki perjalanan karir cukup panjang di industri hiburan Indonesia. Namun di balik sorotan kamera, Aurelie menyimpan masa lalu yang tidak banyak diketahui orang. Selama bertahun-tahun, ia memilih diam. Bukan karena lupa, tetapi karena trauma seringkali tidak memberi ruang untuk bersuara. Hingga akhirnya, Aurelie memutuskan menuliskan semuanya dalam sebuah buku memoir yang diberi judul Broken Strings. Sebuah judul yang menggambarkan jiwa yang pernah dipatahkan, namun berusaha kembali disatukan. Dalam buku Broken Strings, Aurelie menceritakan pengalaman pahitnya. Saat masih berusia 15 tahun, ia menggambarkan hubungan dengan seorang pria yang lebih dewasa, yang secara perlahan membangun kedekatan, kepercayaan, dan ketergantungan emosional. Inilah yang kemudian dikenal dengan istilah grooming. Grooming bukan kekerasan yang datang secara kasar, melainkan manipulasi yang dibungkus perhatian, perlindungan, dan rasa aman palsu. Aurelie tidak menyebut nama. Ia tidak menunjuk siapapun secara langsung. Namun ia jujur tentang dampaknya, rasa takut, kebingungan, dan luka psikologis yang bertahan hingga dewasa. Buku ini bahkan dirilis secara gratis, sebagai bentuk kepedulian agar kisahnya bisa dibaca lebih luas, terutama oleh mereka yang mungkin pernah mengalami hal serupa. Namun setelah buku ini viral, sesuatu yang tidak pernah ia harapkan justru terjadi. Aurelie mengaku bahwa ia kembali dihubungi dan diganggu oleh sosok dari masa lalunya. Gangguan ini bukan hanya soal pesan, tetapi membuka kembali luka lama yang sebenarnya sedang ia coba sembuhkan. Bayangkan, saat seseorang akhirnya berani berdamai dengan trauma, lalu trauma itu mengetuk pintu lagi. Inilah titik di mana banyak orang mulai menyadari bahwa keberanian berbicara tidak selalu berakhir dengan kelegaan. Pengakuan Aurelie langsung memicu reaksi luas. Banyak netizen memberikan dukungan. Mereka memuji keberanian Aurelie karena berani membuka diskusi tentang grooming, isu yang selama ini sering dianggap tabu. Namun di sisi lain, ada juga perdebatan yang muncul. Beberapa pihak mencoba menebak-nebak siapa sosok yang dimaksud dalam buku tersebut.
Situasi ini membuat ruang publik semakin panas, dan tekanan terhadap Aurelie pun meningkat. Disinilah kita perlu berhenti sejenak dan bertanya, apakah mengungkap luka harus selalu dibayar dengan penghakiman? Di tengah ramainya perbincangan, salah satu nama yang disebut-sebut publik akhirnya memberikan tanggapan. Pihak tersebut menyatakan bahwa ia tidak merasa apa yang dituliskan dalam buku itu merujuk padanya, dan menegaskan bahwa setiap orang berhak atas versinya masing-masing. Situasi ini menunjukkan satu hal penting, bahwa kisah trauma seringkali tidak hitam putih. Namun yang perlu diingat, buku Broken Strings adalah memoir pribadi, bukan tuntutan hukum, bukan pula tuduhan terbuka. Ini adalah cerita tentang perasaan, pengalaman, dan dampak psikologis yang dirasakan penulisnya. Kisah Aurelie membuka mata banyak orang tentang bahaya grooming yang sering tidak disadari. Grooming bisa terjadi pada siapa saja, tidak selalu terlihat sebagai kekerasan. Seringkali dibungkus dengan perhatian, janji, dan rasa aman palsu. Dan dampaknya bisa bertahan puluhan tahun. Melalui bukunya, Aurelie seolah ingin berkata, "Ini pernah terjadi padaku. Dan jika kamu pernah mengalaminya, kamu tidak sendirian." Keberanian Aurelie Moermans bukan hanya tentang membuka masa lalu, tetapi tentang melindungi masa depan. Buku Broken Strings bukan sekadar cerita pribadi, melainkan pengingat bahwa luka batin itu nyata. Dan ketika seseorang berani berbicara, hal yang paling dibutuhkan bukanlah penghakiman, melainkan empati. Jika kamu memiliki pendapat tentang kasus ini, tuliskan di kolom komentar. Jangan lupa klik like, subscribe, dan bagikan video ini agar semakin banyak orang sadar akan pentingnya isu ini. Terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa di video berikutnya.